Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang integral fungsi aljabar. Ya, dan materi ini adalah materi terakhir di semester 2. Dan materi ini sebenarnya masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang turunan. Ya, oke, apa sih pengertian dari si integral aljabar ini? Ya, integral ini secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Ya, nah, untuk notasinya, notasi integral tak tentu, untuk yang sekarang ini kita pelajari adalah integral tak tentu ya. Kalau integral tentu nanti kalian pelajari untuk yang kelas 12 untuk yang kelas MIPA itu nanti dipelajari di kelas 12 ya. Nah, sekarang kita pelajarin yang integral tak tentu. Nah, notasi integral tak tentu itu adalah integral fx dx sama dengan fx plus c. Nah, ini yang kayak huruf S ini nih, tapi panjang itu kita sebutnya sebagai integral ya. Jadi ini bacanya integral fx terhadap x. Nah, dx dia diferensial terhadap x. Ya, oke. Nah, si fx ini adalah hasil integralnya. Kemudian si c ini adalah konstantanya. Oke, ini ada keterangannya dengan yang pertama. Nah, ini disebutnya sebagai integral. Tanda ini sebutnya integral bacanya. Ya, kemudian F ini nih disebut sebagai integran yang akan kita integralkan, fungsi yang akan kita integralkan. Kemudian X-nya itu adalah, X ini, itu adalah variabel dari integrasinya. Jadi variabel fungsi yang mau kita integrasikan ya. Kemudian dx-nya itu disebut diferensial terhadap X ini. Ya, kemudian si C itu adalah kita sebut sebagai konstanta dari integrasinya. Ya, nah sekarang kita ke rumus dasar integral tak tentunya. Yang pertama, integral dx ya. Jadi ini di sini sebenarnya ada koefisien. Koefisiennya berapa? 1. Nah, bedanya kalau di turunan, kan kalau dia misalnya konstanta ya. Nah, itu ketika diturunkan hasilnya 0. Beda dengan integral. Kalau dia konstanta di sini, maka ditambahkan sama variabel x. Jadi langsung jadi x plus c. Ya, dia selalu plus c. C ini adalah konstanta. Fungsinya apa? Nanti fungsinya kita akan tahu. Ya. Kemudian yang kedua, integral a dx. Nah, di sini A-nya ini adalah sebagai koefisiennya. Ya, dia nggak ada variabel apapun kan, sendirian aja. Nah, yang tadi Ibu bilang, kalau misalnya di turunan dia konstanta, maka diturunkan hasilnya 0. Beda dengan integral. Kalau diintegralkan, maka dia ketambahan variabel x. Ya, jadi AX plus C, selalu plus C. Kalau sudah diintegralkan, dx-nya hilang dan berubah jadi plus C. Ya, oke. Di sini Ibu kasih contoh misalnya integral. Nah, ini integral 4. 4 ini kan nggak ada variabelnya. Dia berdiri sendiri ya angkanya. Integral 4 dx. Maka hasil integralnya itu adalah 4x plus c. Nah, sekarang kalau misalnya 4x plus c nih, kita turunin hasilnya apa? 4x turunannya 4c
diturunin hasilnya 0. Balik lagi ke sini kan. Nah, makanya kenapa turunan sama integral itu dia saling berkaitan. Jadi saling berkebalikan gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, integral AX pangkat N dx ya. A ini adalah sebagai koefisiensi X-nya, X-nya pangkatnya N. Nah, ini rumus dasarnya yang paling sering digunakan ya. Kalau di turunan pangkatnya selalu berkurang 1. Tapi kalau di integral, pangkatnya selalu bertambah 1. Ya. Kemudian kalau di turunan, dia bentuknya perkalian. Masih ingat kan kalau misalnya 2x kuadrat, maka turunannya jadi 2 kali 2, 4. X-nya pangkatnya berkurang 1, 4x. Nah, kalau di integral dia jadi pembagian nih. Jadi A per pangkatnya berapa? Pangkatnya N. Jadi N tambah 1. Ingat, integral selalu bertambah 1. Kalau turunan berkurang 1. Jadi A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 plus C. Ya. Oke, di sini Ibu kasih contoh nih misalnya integral 3x kuadrat dx. Nah, di sini kan koefisiennya 3. Kemudian pangkatnya 2, maka jadi 3 per 2 tambah 1, X pangkat 2 tambah 1 plus C. 3 per 2 tambah 1 itu kan 3, berarti 3 per 3, 1. X pangkat 2 tambah 1, 3. Berarti kan 1 ini koefisien udah tinggal 1. Jadi X pangkat 3 plus C. Jangan ketinggalan si plus C-nya. Ya. Kemudian rumus yang keempat, integral K dikali fx dx. K ini sebagai konstantanya. Mau berapapun dia konstantanya, karena sama kayak turunan yang sebelumnya, kalau konstanta bisa dikeluarkan, maka di sini koefisiennya kita keluarkan dulu, kemudian integral fx dx. Jadi boleh nanti koefisiennya dikeluarin dulu, kemudian cari si integral si fx dx-nya. Ya. Kemudian rumus dasar yang kelima, integral fx plus minus gx dx. Nah, ini sama kayak di turunan kemarin, jadi bisa kita pecah. Jadi bisa integral fx dx plus minus integral gx dx. Kalau di sini plus, maka di sini plus. Kalau di sini min, maka di sini min. Ya. Kemudian rumus dasar integral yang terakhir, yang keenam, ini integral 1 per x. Nah, ini khusus nih. 1 per X, maksudnya X-nya pangkatnya pangkat 1 ya. Itu maka learn X plus C ya. Tapi di sininya kalau misalnya di sini nih 2 per X maka jadi 2 learn X gitu ya. Tergantung koefisien di sininya. Tapi kalau X-nya pangkatnya 1 pasti dijadinya learn X plus C ya. Ya, sekarang kita ke contoh. Contoh yang pertama. Ya, hitunglah integral-integral dari fungsi berikut. Yang pertama, integral X pangkat 3 plus 2X plus 3 per X kuadrat dx. Ya, oke, kita langsung jawab saja. Nah, ini integral X pangkat 3 plus 2X plus 3 per, ini kan X-nya pangkat 2 per bawah ya. Supaya lebih mudah, ini pangkatnya kita naikin ke atas. Jadi 3x pangkat min 2 dx. Ya. Nah, maka ini sama dengan, ini kan x pangkat 3. Di sini di depan si koefisien x pangkat 3 kan 1. Berarti jadi 1 per 3 ini dari pangkatnya. Ya. 3 tambah 1, x pangkat 3 tambah 1. Nah, pangkatnya kan selalu bertambah 1 kan? Ya, ditambah, nah 2, ini kan koefisiensi 2x-nya kan 2, kemudian x-nya pangkatnya pangkat 1, maka jadi 2 per 1 ditambah 1, ingat selalu ditambah 1, x pangkat, ini 1 ya, berarti jadi 1 tambah 1, kemudian ditambah 3, nah ini kan min 2 tambah 1, ya, x pangkat min 2 tambah 1 plus C. Ya, sama dengan, ya ini 1 per 4, X pangkat 4 kan, ya, 1 per 3 tambah 1, 4, X pangkat 4. Terus ini 2
per 1 tambah 1, 2. 2 bagi 2, 1. X pangkat 2, maka jadi plus X pangkat 2. Kemudian yang ini, min 2 tambah 1, min 1. 3 bagi min 1, min 3. X-nya pangkat min 1, ya kan? Ya, berarti sama dengan, nah, ini 1/4 X pangkat 4 tambah X kuadrat min. Karena X-nya pangkatnya min 1, kita balikin lagi di soal kan dia pangkatnya bentuk pecahan nih. Ya kan, jadi 3 per. Nah, ini juga kita balikin lagi ke dalam bentuk pecahan. Jadi min 3 per X plus C. Berarti ini jawabannya. Ya. Nah, contoh soal yang kedua. Integral dari 1 per akar pangkat 3 dari X ditambah akar pangkat 3 dari X dx. Ya, kita jawab. Integral ini kan X akar pangkat 3 dari X itu sama aja dengan X pangkat 1 per 3 kan. Tapi karena di sini 1 per, maka dia jadi X pangkat min 1 per 3. Pangkatnya dinaikin ke atas. Maka pangkatnya jadi negatif. Kemudian yang ini X pangkat 1 per 3. Nah, ini sudah ya. Oke, sama dengan. Nah, ini jadi, ini kok depan koefisien si X-nya kan 1. Maka jadi 1 per, pangkatnya min 1 per 3. Maka min 1/3 tambah 1. X pangkat, nah ini min 1/3 tambah 1. Ya, ditambah. Nah, di sini kan juga sama koefisiennya 1, maka 1 per 1/3 tambah 1, karena pangkatnya 1/3, ya kan? 1/3 tambah 1, X pangkat 1/3 tambah 1, jangan lupa plus C. Ya, nah ini, min 1/3 tambah 1, oke kita hitung dulu nih, min 1/3 tambah 1. Kita samakan dulu penyebutnya, berarti jadi min 1/3 tambah 3/3. Ya kan, 1 itu sama aja dengan 3/3. Kalau disamakan penyebutnya, min 1 tambah 3 jadi plus 2/3. Oke, berarti ini sama dengan 1 per min 1/3 tambah 1 kan 2/3. Kemudian X pangkat min 1/3 tambah 1 sama 2/3 juga kan ini. Ya, nah sekarang yang ini 1/3 tambah 1, kita hitung dulu 1/3 tambah 1. Nah ini 1/3 tambah 1, berarti kita samakan dulu penyebutnya, sama-sama jadi 3. 1/3 tambah 3/3, maka 1 tambah 3 atasnya dijumlahkan, hasilnya adalah 4/3, maka plus 1 per 4/3, X pangkat 4/3 plus C, ya. Nah, ini kan 1/2/3. Nah, kalau pembagian pecahan ini 1 dibagi 2/3, kan udah ya, sering ada bentuk begini. Tinggal si 3-nya aja kita naikin ke atas. Berarti jadi 3/2, ya kan? X pangkat, ini akar pangkat 3, ini kan X pangkat 2/3. Kita balikin lagi, karena dalam bentuk akar, kita balikin lagi ke bentuk akar. Berarti akar pangkat 3X kuadrat ditambah, nah ini sama, 3-nya naik ke atas, jadi 3/4. Nah, ini kan X pangkat 4/3. 4/3 itu kan kalau dijadiin pecahan campuran jadi 1/3. Nah, maka di sini 3/4 X-nya pangkat 1, yang 1/3-nya lagi akar pangkat 3 dari X, plus C. Jadi jawabannya adalah ini 3/2 akar pangkat 3 dari X kuadrat ditambah 3/4 X akar pangkat 3X plus C. Ya. Oke, contoh yang selanjutnya. Contoh yang nomor 3. Integral 5 plus 2X dikali sama 4 plus X dx. Ya. Nah, ini kita kalikan dulu. Kita kalikan sama kali pelangi. Ya, kita jawab. Integral 5 kali 4, 20. Ini kan. Kemudian 5 dikali sama X, jadi plus 5X. Kemudian 2X kali 4, jadi hasilnya plus 8X. 2X kali X jadinya plus 2X kuadrat dx. Nah, kita tulis dulu dari yang pangkatnya paling besar dulu ya. Jadi sama dengan integral 2X kuadrat, 5X tambah 8X jadinya 13X, ya kan? Ditambah 20 dx. Nah, kalau sudah seperti ini kita integralkan. Sama dengan, ini kan koefisiennya 2 nih. Pangkatnya 2, berarti 2 tambah 1, 3. Jadi 2/3. X pangkat
3 tambah 2 tambah 1, 3 kan? Jadi 2 per 3 X pangkat 3. Kemudian ini plus 13, X-nya pangkatnya pangkat 1, maka 13 per 1 tambah 1. Jadi 13 per 2. X pangkat, ini kan 1, berarti 1 tambah 1, jadi 2. Kemudian ini konstanta. Karena konstanta atau koefisiennya, dia nggak ada variabel X-nya, maka tinggal kita tambahkan variabel X aja di belakangnya. Jadi plus 20X plus C. Nah, maka ini adalah integralnya. Ya. Nah, sekarang contoh yang keempat. Integral 3X kuadrat plus 4 dikuadratkan dx. Nah, kalau pangkatnya pangkat 2, ini masih mudah ya. Kalau pangkat 2 masih kita bisa jabarkan, kita kalikan pelangi. Ya, kita kalikan pelangi, 3x kuadrat plus 4 dikali 3x kuadrat plus 4 dx. Ya, sama dengan integral 3x kuadrat kali 3x kuadrat jadi 9x pangkat 4. Kemudian 3x kuadrat dikali 4 jadinya 12x kuadrat. Kemudian 4 kali 3x kuadrat sama dengan 12x kuadrat. Kemudian 4 kali 4 sama dengan 16 dx ya. Oke, sama dengan, nah ini kan jadi 9x pangkat 4, 12 tambah 12 nih kan, variabelnya sama kan, jadi 24x kuadrat plus 16 dx. Oke, berarti jadi sama dengan 9 per ini 4, berarti 4 tambah 1, 5, 9 per 5 x pangkat 5, kemudian 2 plus 24 ini 2, 2 tambah 1, 3. 24 bagi 3 plus ya kan 24 per 3 X pangkat 3 plus 16X plus C. Oke, berarti maka karena ini bisa dibagi 24 bagi 3 ya. Maka hasil integral adalah 9 per 5X pangkat 5 ditambah 8X pangkat 3 tambah 16X tambah C. Ya, maka ini adalah hasil integralnya. Ya, masih ke contoh tentang integral ya. Ini khusus untuk kita mencari nilai C-nya. Ya, tentukan Y atau sama dengan fx, Y sama fx sama ya, untuk setiap fungsi turunan berikut. Yang pertama, kalau diketahui f aksen x-nya, berarti turunannya nih, turunannya itu adalah x kuadrat plus 2x. Dan f1 sama dengan 2. Ya, maka tentukan nilai si rumus fx-nya ini. Oke, kita langsung jawab. Fx itu adalah integral dari f aksen x dx. Ya, maka fx sama dengan integral f aksen x-nya itu kan adalah x kuadrat plus 2x. Maka x kuadrat plus 2x dx. Maka fx sama dengan, ini kan koefisiennya 1, ya, pangkatnya 2, berarti jadi 1 per 2 tambah 1, 3. Kemudian X pangkat 2 tambah 1, 3. Ini coba deh kalau misalkan kita turunin lagi. Sepertiga X pangkat 3, berarti 3 dikali sepertiga 1, X-nya pangkatnya berkurang 1, 2. Balik lagi ke sini kan. Nah, jadi dia selalu berkebalikan ya. Nah, kemudian si 2X ini kita turunkan, berarti jadi plus 2 per, pangkatnya kan 1, berarti 1 tambah 1. 2 kan, 2 dibagi 2, 1, kemudian pangkatnya bertambah 1, jadi X pangkat 2, plus C, jangan lupa. Ya, dan di sini ada keterangan F1 sama dengan 2, berarti kalau koefisiennya, kalau variabel X-nya ini kita ganti sama si 1 semuanya, maka F1 sama dengan sepertiga, yang ada variabel X-nya kita ganti sama 1. Sepertiga dikali 1 pangkat 3 ditambah ini 1 dikuadratkan plus C. F1-nya nilainya berapa ini? F1-nya sama dengan 2, maka kita tulis di bawahnya 2. Ya, nih 2 sama dengan, ini kan kalau dikalikan jadi sepertiga tetap, ya ini juga 1 dikuadratkan tetap jadi 1. Maka nilai C-nya sama dengan, C, mudahnya C-nya tetap nih. Jadi kan 2, si sepertiganya pindah ruas jadi minus, cuma ibu tulisnya di sebelah kanannya, minus 1 per 3. Kemudian 1 juga pindah 1, minus 1, ya kan? Nah, cara mudah ngitungnya adalah 2 dikurangin 1 dulu, berapa? 1, kemudian 1 dikurangin 1 per 3. Kalau misalnya 1 dikurang 1 per 3, penyebutnya disamakan 3, jadi 3 per 3.
3/3 dikurang 1/3, maka dapat nilai C-nya adalah 2/3 ya. Sudah dapat nilai C-nya, masukin lagi ke rumus fx yang ini nih. Ya, cuma C-nya diganti. Maka fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus x kuadrat plus 2/3. Maka ini adalah hasil integralnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, kalau tadi ini kan f aksen x, yang ini dy per dx. Sama aja ya. Ini gue sama-sama turunan kan? Ya. dy per dx sama dengan akar x plus x kuadrat. Y-nya sama dengan 6, untuk X-nya sama dengan 9. Ya. Nah, sebelumnya kita ubah dulu nih, yang ini nih kita kali silang, dy per dx sama dengan akar x plus x kuadrat. Maka dy-nya itu adalah, nah akar x itu kan sama aja dengan x pangkat setengah kan, plus x kuadrat. Nah, dx-nya kalau naik ke atas ini jadi dx. Nah, untuk mendapatkan nilai y, maka kita integralkan kedua ruasnya. Maka jadi integral dy ya sama dengan integral x pangkat setengah plus x kuadrat dx. Nah, integral dy ini sama kayak tadi integral dx, dia kan berubah jadi x. Nah, kalau integral dy maka berubah jadi y. Ya, y sama dengan, nah ini kan koefisiennya 1 ini pangkatnya setengah tambah 1, jadi kan 1/2 kalau dijadikan pecahan biasa jadi 3/2 ya kan, maka jadi x pangkat 3/2 ditambah ini koefisiennya 1, jadi plus 1 per ini 2 tambah 1 berarti jadi 3 ya, 1/3 x pangkat 3 plus c jangan lupa. Oke, berarti y sama dengan, nah ini si 2-nya naikin lagi ke atas nih, jadi 2/3 x pangkat 3/2 kan tadi 1/2, yang ini 1, yang ini pangkat setengah ya kan, berarti x akar x plus 1/3 x pangkat 3 plus c ya. Nah, sekarang kita masukkan nih nilai y-nya 6, x-nya 9. Masukin y-nya 6, x-nya jadi ganti 9, 2/3, x-nya ganti 9 kali akar 9 tambah 1/3 kali 9 pangkat 3 plus c. Oke, Ibu bawa ke sebelahnya ya. Ya, ini jadi, nah ini kan akar 9 jadi hasilnya adalah 3. Maka 6 sama dengan 2/3 dikali 9 kali 3 ditambah 1/3 dikali 27 plus C. Ya kan? Nah, ini ada yang bisa kita coret nih. Apa yang dicoret? Yang memungkinkan dicoret aja, ini coret nih 3 sama si 3 ini dicoret. Ya, kemudian ini 27 dibagi sama 3, berapa hasilnya? Jadi 9 ya. Maka tinggal sisa 6 sama dengan 2 kali 9 18. Kemudian ini di sini jadinya 27 bagi 3 9 kan ya. Nah, 9. Oke. Nah, maka jadi 6 sama dengan 18 tambah 9 plus C. Maka C sama dengan 6 ya. C-nya tetap 6-nya juga tetap, 18 sama 9-nya pindah ruas, jadi min 18 min 9. Maka C-nya sama dengan hasilnya adalah min 21. Dapat nilai C-nya sudah. Masukkan ke nilai si Y yang ini nih. Masukkan nilai yang ini, C-nya cuma diganti sama min 21. Maka Y-nya sama dengan 2/3 X akar X plus 1/3 X pangkat 3, C-nya diganti sama min 21. Maka ini adalah hasil integralnya. Ya,